يا هجرة ضمت جمال محمد الحويت كريما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي على نعمة كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقني فهما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علي فتوح العارفين في حكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah muslimin, jamaah majelis taklim Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kepada Allah di kesempatan malam hari ini Allah izinkan kita kembali hadir dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dalam kecukupan dari Allah, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan malam ini mengutip kalimat sederhana dari Ayahanda Habib Novel Alaidrus. Bagi yang nanti bersa Habib Novel, beliau salah satu habaib yang tinggalnya ada di Solo. Beliau menyampaikan bahwa kemudian hidup ini tidak usah dibuat sulit. Bagaimana caranya agar hidup ini tidak sulit? Maka kemudian bahasa beliau dengan bahasa yang paling sederhana dan kalimatnya bahasa Jawa, sangat simpel, sangat sederhana tapi cukup mengena. Apa kalimat dari beliau? Sarannya, kalimatnya adalah senengno atimu. Apa? Senengno atimu. Mengapa kemudian beliau mengkampanyekan senengno atimu? Karena pada prinsipnya hidup ini sudah ada yang atur. Hidup ini diatur oleh Zat yang Maha Hebat. Hidup ini diatur oleh Zat yang Maha Tahu. Hidup ini diatur oleh Zat yang Maha Adil. Hidup ini diatur oleh Zat yang Maha Teliti. Hidup ini diatur oleh Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika seorang mukmin menyadari bahwa Allah adalah Zat yang terhebat, Allah adalah Zat yang Maha segala-galanya, maka tidak berhak sedikit pun hati seorang mukmin merasakan khawatir, was-was, sedih, ketakutan dan lain sebagainya. Sehingga kampanye guru kita yang kedua, Gus Bas sekali menyampaikan, semua orang berhak masuk surga dan pantas masuk surga dengan syarat semua orang harus punya prinsip sebagai seorang walinya Allah. Apa prinsipnya walinya Allah? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Prinsip walinya Allah itu tidak perlu ada yang ditakuti dan tidak perlu ada yang membuat hatinya sedih. Maka di kesempatan malam ini saya ingin mengajak kita semuanya, ayo hati kita betul-betul disenangkan. Ayo hati kita betul-betul didamaikan. Duga yang nopo carane, yang nopo prosesi, pokoknya ayo terus
Lalu bagaimana caranya biar jelas, biar mudah agar hati kita itu senang? Satu nasihat dari beliau, jangan mudah melihat nikmat orang lain. Satu, jangan mudah melihat nikmat orang lain. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, maka itu pasti pemberian yang terbaik. Tidak usah membanding-bandingkan. Kok sini kok angsal niki, kok gada niki, ya Allah, tidak perlu. Satu. Kemudian yang kedua, bahasa beliau agar hati kita selalu senang, ojo kalian mikir. Jangan terlalu banyak mikir. Dan ini pengalaman, namun ada keluarga yang kemudian sejak awal itu selalu ketakutan luar biasa terkait dengan COVID ini. Maka kemudian seringkali men-share berita-berita tentang obat COVID. Maka kemudian saya teringat ada satu nasihat dari Habib Novel, "Fadhkuruni adhkurkum." Dalam hidup ini selalu akan ada sesuatu yang terus berjalan. Apa itu? Satu, nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua adalah masalah yang tidak akan pernah ada hentinya. Maka orang mukmin kalau kemudian ditanya mana yang sebaiknya kita pikirkan, pilih yang pertama atau yang kedua? Tentu pasti pilih yang pertama. Kenapa? Daripada memikirkan masalah yang selalu akan ada dari satu masalah ke masalah berikutnya dan kita tidak mungkin lepas dari masalah. Kenapa? Karena Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan selama kita masih ada di dunia ini tidak mungkin lepas dari yang namanya masalah. Bahkan beliau juga menegaskan di dalam kitab Al-Hikam itu diterangkan bahwa kemudian tidak mungkin di dunia ini ada kelapangan, karena hal yang pasti tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini, tapi banyak orang mencarinya, maka itu adalah ar-roha. Ar-roha maknanya adalah kelapangan. Maka kembali lagi ayat 1, tidak mudah melihat nikmat yang didapat oleh orang lain. Dan kemudian yang kedua, tidak perlu terlalu banyak mikir. Ada saudara yang kemudian mikir, nanti kalau kena bagaimana, nanti kalau tertular bagaimana, dan seterusnya. Maka kemudian saya hanya mengatakan begini untuk kita semuanya. Terkait dengan COVID ini, pada prinsipnya tetap kita sempurnakan ikhtiar. Tetap kita berusaha untuk memaksimalkan usaha kita. Tetapi pada prinsipnya keberpasrahan itu total yang harus tetap kita titipkan kepada Allah. Apa sulitnya Allah menciptakan virus itu dalam tubuh manusia tanpa penularan? Tidak harus dengan penularan, tidak harus karena ketemu si A si B. Saya membuktikan, ada anaknya kakak 2 minggu yang lalu opname di rumah sakit Siti Hajar. Ini fakta. Lalu kemudian dia dirawat di satu ruangan yang mana karena ruangannya penuh, maka di dalam ruangan itu ada 12 orang, 9 orang COVID positif, tinggal 3 orang yang negatif. Lah makanya itu perasaan kondisi kakak saya sudah saya titipkan, Mbak, tidak perlu terlalu banyak mikir. Kalau Allah memberikan perlindungan, meskipun sampai berada dalam satu ruangan kaca, kalau Allah kemudian tidak menghendaki virus itu sampai kepada jenengan, ya jenengan nggak usah akan mikir. Tapi andaikan kemudian ditakdir juga tidak perlu menyalahkan keadaan atau dianalisis ini karena itu, karena itu, lelah nanti kita hadirin. Maka sampai akhirnya kemudian alhamdulillah setelah anaknya kemudian selesai opname, kemudian keluar dari rumah sakit di swab, alhamdulillah ibunya, bapaknya dan anaknya negatif semuanya. Pada logikanya jejer tidurnya karena saking beludaknya jumlah pasien COVID di beberapa rumah sakit. Sedangkan yang sisanya, karena tadi ada 9 orang yang COVID, total 12, ada 3 orang, yang 2 itu akhirnya positif. Padahal yang 2 itu jaraknya agak jauh, dan itu pun tertutup dengan selambung, karena dia minta ruangan yang khusus, tidak sampai campur, tapi tetap ada selambungnya. Kakak saya hanya pasrah kepada Allah, tetap bermasker, tetap kemudian berusaha tidak terlalu banyak berinteraksi, tetap. Tetapi yang lebih penting daripada itu yaitu tadi, selalu akan terus berjalan di mana ada masalah. Maka yang kedua ada rahmat dan nikmatnya Allah yang tidak akan pernah ada habisnya. Maka inilah gambaran betapa kemudian Allah itu sayang kepada kita. Meskipun manusia di muka bumi ini berbuat berbagai macam bentuknya, merekayasa dan lain sebagainya, menceritakan sesuatu yang tidak ada benarnya, karena menceritakan tentang Islam dan lain sebagainya, Allah akan tetap memiliki hak yang prerogatif
yang berkuasa atas alam semesta ini. Maka saya titip kepada jamaah semuanya, satu, jangan mudah melihat nikmat yang didapat oleh orang lain. Gak buatan usah dipikirkan kok oleh ini kok aku enggak buatan usah. Lebih banyak syukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Dan kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak mikir. Yang ketiga, apa kemudian pesan beliau? Yakni pesan Habib Novel biar hati kita ini selalu senang. Jangan dibiasakan mengeluh, jangan dibiasakan sambat, jangan dibiasakan berkata-kata yang negatif tentang apapun keadaan di muka bumi ini. Biasakan dalam segala sesuatu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu kemudian prinsip wasiat yang sangat penting. Kakak saya pun juga saya pesankan demikian. Perbanyak mengucap alhamdulillah. Ditakdir di satu ruangan bersama dengan pasien COVID, alhamdulillah. Bersebelahan kanan kiri dengan pasien COVID, alhamdulillah. Karena prinsip inilah yang kemudian akan meneguhkan keimanan kita. Dan ketika keimanan kita ini sudah teguh, maka mudah bagi Allah untuk menitipkan segala kemukjizatan dan keajaiban yang Allah miliki. Tapi jika kemudian kita tidak menyadari keadaan itu, sampai-sampai lupa bahwa Allah lebih kuasa daripada usaha ikhtiar kita, dan mudah bagi Allah. Tidak harus tanpa penularan langsung diciptakan dalam perut tubuh kita, maka bagi Allah mudah. Tapi meskipun demikian, tetap dari sudut pandang tenaga medis tidak masuk akal yang seperti ini. Dari sudut pandang medis pasti ada penyebabnya, ada sebab akibatnya. Tapi ayo kita sebagai orang-orang yang mukmin cukuplah kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditakdir kena alhamdulillah, ditakdir tidak kena pun juga alhamdulillah. Jika ditakdir saat ini kita tidak kena, maka ini kesempatan kita untuk mendoakan orang agar selalu sehat. Ditakdir kena pun kita juga berdoa, dan doanya bukan hanya untuk diri kita, doanya bukan hanya untuk kesehatan kita. Ya Allah, semoga saya sehat kembali. Terlalu egois bagi orang yang sakit dan hanya mendoakan dirinya sendiri. Dan apa yang saya sampaikan kepada kakak saya, ya salah satunya itu, tiap hari saya wajibkan pada sholat doakan orang-orang yang ada di rumah sakit ini. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang sakit di rumah sakit ini sehat, sempurnakan ikhtiar sehatnya, hadirkan rasa syukur dan ridho di dalam hatinya. Atas izin Allah, di dalam ruangan 12 orang, 9 orang ini positif. Alhamdulillah 2 orang akhirnya juga positif, kakak dan anaknya dan suaminya pun akhirnya negatif. Padahal secara logika tidak masuk akal, sudah pasti positif. Tapi karena husnudzonnya seorang hamba, prasangka baiknya seorang hamba, yakin hakul yakinnya seorang hamba, tidak ada perkara sulit bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah yang kemudian positif itu karena salah, karena dosa? Tidak. Saya hanya ingin menitipkan begini. Ketika seorang hamba ini selalu berprasangka baik kepada Allah, meskipun takdirnya wujud dohirnya itu keburukan, dia tetap akan melihat itu sebagai satu nikmat. Meskipun takdirnya itu sakit, takdirnya itu memiliki hutang, takdirnya itu kemudian memiliki ujian dalam rumah tangga, dia akan tetap memandang itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena dia yakin rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Dan kemurkaan Allah digambarkan di Al-Hikam layaknya semut yang saling bertengkar, layaknya semut yang tawuran di atas gedung yang bertingkat, yang kokoh, yang kuat. Maka berapapun semut itu yang bertengkar, yang berbuat kerusakan dan lain sebagainya, kira-kira mampu menggetarkan gedung yang bertingkat itu? Tidak akan bisa. Maka prinsip ini harus ada pada hati kita, orang-orang yang mukmin, yakin Allah Maha Kuasa, yakin rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya, yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu datang kepada orang-orang yang percaya. Dan di bagian yang akhir sebelum kita masuk kepada kitab fikihnya, monggo sami-sami diamalkan, didawamkan. Apa saja itu? Satu, kula titip selalu usahakan untuk kemudian mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya. Panjenengan keluar dari masjid ini setelah sholat apapun itu, maka doakan dalam hati. Meskipun panjenengan bukan imamnya, panjenengan bukan pemimpinnya, jangan punya hak prerogatif untuk minta kepada Allah. Apa doanya? Biasakan untuk mendoakan orang lain, tidak hanya untuk diri kita.
Keluar dari masjid, ya Allah terimalah sholat kami dan sholat orang-orang yang sholat saat ini ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Satu selalu usahakan doakan orang lain. Di jalan ya Allah, jadikanlah orang-orang yang ada di jalan ini Engkau ampuni dosa-dosanya. Engkau terima amal ibadahnya. Engkau sampaikan mereka di tempat tujuannya tepat waktu, di waktu yang tepat penuh dengan kemuliaan, kesehatan, kesejahteraan, rezeki yang melimpah ruah dan barokah, dan seterusnya dan seterusnya. Satu, ayat dibiasakan selalu berusaha mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, kualitatif, yakni yang harus kita dawamkan, kita amalkan, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah berprasangka buruk, karena kalau kita sudah berprasangka buruk, kita sama halnya seperti orang-orang kafir yang tidak percaya dengan kasih sayang Allah. Selalulah berprasangka baik, apapun keadaannya, katakan alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ketika dua bagian ini saja bisa kita biasakan, selalu berprasangka baik kepada Allah, apapun keadaannya alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian yang kedua selalu mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya, maka insya Allah hidup kita apapun keadaannya, saya tidak mengatakan akan mudah terus, saya tidak akan mengatakan akan bahagia terus, mungkin selama di dunia ini kok pengen mudah terus, bahagia terus, tidak mungkin, mustahil. Karena memang di kitab-kitab diterangkan bahwa tidak diciptakan oleh Allah. Karena kalau kelapangan kebahagiaan ini diberikan oleh Allah di dunia ini, maka akan ada batasnya. Dan tidak mungkin kasih sayang Allah itu terbatas oleh ruang dan waktu. Apa batasnya? Terbatas oleh kematian, terbatas oleh sakit, terbatas oleh kiamat. Tidak mungkin. Maka kalau pun saat ini kita dapat kelapangan, dapat kebahagiaan, saya hanya ingin titip bahwa boleh jadi itu adalah ujian. Apakah kita mensyukuri, ataukah justru kita malah lupa dengan yang memberi kebahagiaan atau kelapangan ini? Ini masih tetap ujian. Belum ada hentinya selama kita hidup di dunia ini lepas dari yang namanya ujian. Maka satu ayat di Quran surat Muhammad, insyaallah ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, berpegang teguhlah kamu, tolong menolonglah kamu, tolonglah agama Allah ini, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita sudah teguh pendirian kita, menolong agama Allah ini, mensyiarkan agama Allah ini, teguh akidah kita, teguh pikiran kita, teguh hati dan perasaan kita, yakin bahwa Allah Maha baik atas setiap kehidupan kita, maka mudah bagi Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir saat ini senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam pertolongan Allah, dan apapun bentuk episode kehidupannya, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kitab fikih kita. Di materi minggu yang lalu sebenarnya terakhir adalah materi tentang beberapa perkara-perkara yang termasuk sunnah di dalam sholat. Masih ingat ya? Ada dua sunnah di dalam sholat. Satu ada sunnah ad-du'a, dan yang kedua adalah sunnah hayat. Ini masih ingat ya? Sunnah ad-du'a itu sunnah yang kemudian perkara-perkara yang sangat mendekati yang rukun atau diusahakan harus dilakukan. Sedangkan yang kedua adalah sunnah hayat. Ini yang kemudian sunnah-sunnah yang kemudian boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, tapi jika dilakukan tetap itu yang lebih baik. Lalu kemudian disambung dari pertanyaannya Mbak Syaiful kemarin, yakni hal-hal yang membatalkan sholat. Maka saya ulangi sedikit, hal-hal yang membatalkan sholat itu ada beberapa sebab. Satu, jelas ketika kita kemudian berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Terutama ketika kita kondisi sholat yang banyak terjadi mungkin hadas besar, hadas kecil namun. Kemudian yang kedua, kejatuhan benda najis, kejatuhan benda najis, dan itu pun jikalau tidak segera dilemparkan. Artinya begini, ketika kita sholat kadang kita temui ketika sholat kemudian kita kejatuhan kotoran cicak. Kejatuhan kotoran cicak, dan itu sangat sering kali terjadi karena banyak cicak di dinding atau di atas, di atap, kemudian kejatuhan kita. Maka di dalam penjelasannya ini, jika memang itu tidak ada kesengajaan dan kemudian diyakini tidak akan menimbulkan bau,
maka kemudian teruskan sholatnya, jangan dibatalkan. Kalau memang memungkinkan untuk mengambil benda najis itu dan kemudian kondisinya tidak menghasilkan najis yang lain, diperbolehkan. Jadi katakanlah kita kondisinya mungkin sedang memakai sarung tangan, kondisi cuaca dingin, misalkan panjenengan sholat di beberapa negara itu yang cuacanya ekstrim, maka ketika diambil dengan sarung tangan itu diperbolehkan. Tapi jika diambil dengan tangan yang kosong, tidak disarankan, biarkan saja, teruskan sholatnya. Kemudian yang ketiga, yakni terbukanya aurat jikalau tidak segera ditutupi kembali. Ini khususnya ibu-ibu misalkan kondisinya pakai mukena, istilahnya potongan ya, atasan dan bawahan sendiri. Kadang kemudian posisinya entah itu karena apa, tiba-tiba auratnya terlihat. Maka kalau memang bisa segera setelah itu ditutupi, maka teruskan sholatnya. Ya, bahasa yang paling mudah di antara kita sholat, sarung lorong. Ketika sarung lorong ternyata kita pakai celana yang tidak sampai menutup lutut, maka jika memang kemudian bisa langsung diperbaiki sarung itu, lakukan, tidak perlu dibatalkan. Tidak perlu dibatalkan. Sarung lorong tapi insya Allah jarang ditemui untuk orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang dewasa. Tapi sangat memungkinkan terjadi pada orang-orang mu'alaf. Beberapa waktu yang lalu saya mengislamkan seseorang datang ke rumah, seorang perempuan, terus kemudian karena beliau tidak tahu, maka terjadi ketika sholat itu terbuka auratnya. Beliau ngapunten, pakai celana pendek ceritanya, lalu kemudian pakai mukena bawah. Mukenanya, kolornya itu mungkin karena diberi oleh orang yang tidak baru, mungkin seperti itu, kemudian lorong. Singkat kata beliau batalkan dan kemudian menanyakan kepada saya. Maka penjelasannya tadi, selama bisa dinaikkan kembali nggak ada masalah. Selama bisa dinaikkan kembali. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya batal. Lalu kemudian mengerjakan apa-apa yang membatalkan orang yang puasa, maka itu pun juga membatalkan perkara sholat. Lalu kemudian perkara yang membatalkan sholat, yakni membuat gerakan, ini kemarin yang sudah ditanyakan, secara berturut-turut. Lalu kemudian memukul secara berlebihan, melipat sesuatu yang tidak perlu dikerjakan, termasuk menambahkan sesuatu yang rukun, sesuatu yang rukun. Katakanlah sudah rukuk, terus kemudian tidak rukuk lagi, padahal tidak ada kaifiat yang mengatur itu, maka ini jelas batal. Kecuali kalau sholat gerhana bulan, gerhana matahari, memang kaifiatnya seperti itu. Rukuknya 2 kali, itidalnya pun itidal 1 kali, Al-Fatihah dan surat 2 kali. Lalu kemudian tertawa, berubah niat dan meninggalkan salah satu dari rukun sholat atau meninggalkan salah satunya, maka perkara-perkara itu akan membatalkan sholat. Lalu kemudian masyarakat muslimin di malam hari ini ditambahkan an-nawafilu naw'an, yakni sholat-sholat tambahan, rawatibu wa ghairu watib, yakni sholat sunnah atau sholat rawatib itu terdapat 2 macam. Yakni ada sholat sunnah rawatib qobliyah, ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Apa saja sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah yang muakkadah ini dalam bahasa yang sangat dianjurkan. Ini mengulang kembali seperti yang pernah diterangkan di awal. 1, yakni 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 3 2 rakaat sesudah sholat zuhur, kemudian 4 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 5 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan Nabi dan sangat dianjurkan. Andaikan tidak mampu mengerjakan, ya tidak apa-apa, karena kondisi-kondisi tertentu dengan datang sudah iqamah, tidak perlu dipaksakan sholat sunnah terlebih dahulu. Jadi tidak perlu dipaksakan. Sebelum subuh itu kan fadilahnya, pahalanya melebihi dunia seisinya. Maka begitu qomat saya sempatkan untuk sholat sunnah qobliyah subuh terlebih dahulu, tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ada perkara yang wajib yang sudah mulai dikerjakan. Bahkan di kitab Fathul Mu'in di minggu yang lalu saya kaji dengan anak-anak santri, saya mutalaah, termasuk ketika kita ingin menyempurnakan wudu. Ketika ingin menyempurnakan wudu, wudu itu ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah. Perkara wudu yang wajib adalah 1 langsung membasuh muka. Kemudian yang wajib yang kedua adalah membasuh tangan sampai siku. Perkara wajib yang ketiga adalah mengusap
kepala. Perkara wajib yang keempat adalah membasuh kaki. Di kitab Fathul Mu'in diterangkan bahwa kemudian jika kita datang ke tempat sholat, imam utama sudah takbir Allahu Akbar, maka kemudian kita boleh meninggalkan yang sunnah. Jadi langsung wajah, kemudian tangan, terus kemudian kepala, kaki. Bahkan di pandangan ulama yang lain di Fathul Mu'in itu diterangkan dengan berbagai macam pendapat dan pandangan ulama. Hukumnya makruh malah kalau menyempurnakan dengan yang sunnah. Kenapa? Karena kita nanti akan khawatir tertinggal sholat yang utama. Ustaz, kan ada kesempatan makmum masbuk, memang benar. Tapi perkara keutamaan dan fadilahnya tetap tidak akan sama antara yang masbuk dan makmum yang muwafiq, makmum yang utama. Jadi sampai seperti ini. Boleh ditinggalkan yang sunnahnya dan juga boleh ditinggalkan yang jumlah 3 kalinya. Jadi katakanlah panjenengan datang, imam sudah takbir, sudah panjenengan basuh tangan mulai bismillahirrahmanirrahim, membasuh wajah, kemudian langsung dengan membaca niat di dalam hati 1 kali, tangan 1 kali, mengusap kepala 1 kali, kaki disiram 1 kali, sudah sah hukumnya, kemudian ditutup dengan doa. Justru kalau kemudian disempurnakan dengan sunnahnya sampai 3 kali hingga akhirnya kita makmum masbuk, maka ini hukumnya makruh sebagai ulama. Dan ini penting untuk kita lakukan, untuk kita pahami, termasuk perkara sholat sunnah rawatib yang muakkad. Andaikan memang sudah iqamah, ya tidak apa-apa. Allah sudah mencatat niat kita bahwa nanti saya sampai di masjid akan sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Ternyata tidak memungkinkan, ditakdir tidak menutupi waktunya, tidak perlu dipaksakan. Ustaz, berarti saya nanti tidak mendapatkan kemuliaan dunia seisinya. Kalau Allah mau memberi, mau makan. Kalau Allah mau menitipkan kita seperti apa prosesnya, kan tidak bisa. Bisa, tapi kan saya tidak melakukan. Kalau kita memang demikian. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak mendapatkan kebaikan. Padahal Allah punya logika yang tidak sama dengan makhluknya. Allah punya kekuasaan yang tidak terbatas. Kalau ingin memberikan pahala kepada hambanya, maka Allah tidak perlu memberikan aturan-aturan seperti itu kalau Allah ingin memberikannya. Jadi sekali lagi, tetap syariatnya kita ini melakukan. Perkara ditakdir tidak bisa, ya tidak apa-apa. Berikutnya menjadi pembelajaran, mungkin berangkatnya lebih awal. Lalu kemudian rawatib yang ghair muakkad yang jarang Nabi melakukan. 1, yakni 2 rakaat sebelum langsung dari awal dulu ya. 2 rakaat sebelum asar, ini Nabi jarang melakukan. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Saya ulangi, yang Nabi jarang melakukan 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Bahkan ulama juga membagi lagi, khusus yang 2 rakaat sebelum maghrib itu malah sangat jarang Nabi melakukan. Tapi andaikan kita umatnya melakukan pun juga tidak disalahkan, karena hadis itu ada ucapan, ada tindakan, ada ketetapan atau at-takwil. Ada istilahnya qaul, ucapan, fi'li, gerakan, lalu kemudian at-takwil, ketetapan. Apa maksudnya ketetapan? Kalau ada di antara umatnya melakukan sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat dan Nabi ada di situ dan dibiarkan oleh Nabi, ini menjadi hadis. Ini menjadi hadis. Karena apa? Nabi membiarkan. Andaikan dilakukan, monggo. Ustaz, saya mulai sekarang tidak qobliyah maghrib, tapi saya ganti tahiyatul masjid, boleh, silakan. Ustaz, saya langsung duduk, maka yang seperti ini pun juga silakan jika memang tidak waktunya, sudah tinggal mepet iqamah. Saya bersyukur sholat di sini karena ada timernya. Seringkali di beberapa tempat itu ngapunten. Kita ini ya dikatakan ingin ideal dapat pahala banyak, boleh. Tapi jika itu kemudian kita tidak menyadari ada yang terzalimi, ini bahaya. Contoh, posisi sudah ada, lalu kemudian sudah diberikan waktu, mungkin ada yang ujian beberapa musola atau masjid. Sing ujian itu suaranya sangat entek, enten makmum tekor telat atau suwe, tetap sholat kemudian. Nah ini masalah yang sebenarnya. Satu sisi dia ingin dia dapat pahala, tapi di sisi yang lain jamaah itu sudah menunggu. Apalagi jika ada di antara jamaah itu yang kondisinya darurat, misalkan dia harus mengejar penerbangan, misalkan dia harus segera mengantarkan keluarganya yang sakit yang lebih wajib,
Maka jika kemudian kita memaksakan perkara yang sunnah, ada kezaliman kepada orang lain, ini juga hukumnya dosa. Ini hukumnya dosa. Ya memang di beberapa tempat, namun di beberapa desa, ya itu kau hari-hari misalkan seperti itu. Hujan sampai kalau itu bolak balik. Ya ini nanti si atus misalkan seperti itu. Ini boleh, tetapi kita sebagai seorang imam pun juga harus tahu diri. Ada jamaah yang juga punya kesibukan, ada jamaah yang mungkin ada uzur. Makanya dilihat kalau ada timernya aman. Kalau tidak ada timernya dilihat, oh ini kemudian tidak ada yang sholat sunnah, ini tinggal tahiyat akhir, maka tidak perlu dipaksakan. Ibadah yang sunnah itu tidak perlu dipaksakan. Jika memang bisa dilakukan, lakukan. Yang penting tidak sampai mengganggu atau mengurangi hak-hak orang lain. Jadi itu ya, posisinya kalau jangan ingin melakukan yang maka 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, hukumnya boleh, baik, ya, baik. Tapi yang paling sering dilakukan yang muakkad tadi, yang sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan oleh Nabi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Okay. Saya lanjutkan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian, yakni perkara-perkara di dalam jamaah. Okay. Kita masuk kepada materi berikutnya, yakni perkara-perkara di dalam jamaah. Sholatul jamaah fardu kifayah ala rijalil muqimin fi sholawatil khamsi wa fardu 'ainin fil jum'ah. Hukumnya sholat jamaah fardu kifayah. Ada juga ulama yang mengatakan fardu 'ain atas kaum laki-laki. Siapakah yang fardu 'ain? Yakni mereka yang mungkin tidak sedang dalam perjalanan. Jadi misalkan mungkin ini sangat dianjurkan dalam mengerjakan sholat berjamaah 5 waktu. Dan kemudian ketika kemudian dia kondisinya dalam perjalanan, maka fardu kifayah tetap harus ada yang berjamaah. Ketika kita tidak memungkinkan berjamaah di jamaah yang utama di masjid atau mushola, tidak apa-apa, yang penting nanti kita usahakan berjamaah. Okay? Jadi katakanlah kita dalam perjalanan dengar azan, kemudian kita tidak memungkinkan untuk berhenti melaksanakan sholat berjamaah. Kita tidak wajib kalau kita sebagai seorang musafir. Bahkan musafir diberikan rukhsah atau keringanan untuk kemudian menjamaah, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Sholat 2 waktu digabung dalam 1 waktu dan dikerjakan di awal waktu. Sedangkan jamak takhir, sholat 2 waktu yang digabung dalam 1 waktu dikerjakan di akhir waktu. Bagi yang mendawamkan niat pengucapan boleh. Misalkan zuhur asar, usolli fardhu dhuhri, jam'an takdimin, asrin, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Bagi yang tidak mendawamkan terlisankan, tetap di dalam hati juga harus ada bacaannya. Kurang lebih secara niat harfiahnya, saya berniat sholat zuhur di jamak takdim dengan sholat asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagi yang mau mengambil rukhsah yang kedua, yakni di qasar pun juga boleh. Usolli fardhu dhuhri jam'an takdimin asrin qasrin raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur di jamak takdim dengan sholat asar, di qasar 2 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Kalau maghrib dan isya ada sedikit perbedaan. Kalau maghrib dan isya tidak bisa langsung digabung kalimat lafadznya. Kalau tadi zuhur asar bisa fardhu dhuhri jam'an takdimin asri. Tapi kalau maghrib isya, sholli fardhu maghribi 3 raka'atin jam'an takdimin isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagaimana jika dikosor? Maka letakkan setelah isya'nya. Sholli fardhu maghribi 3 raka'atin jam'an takdimin isya'i qasrin raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tetap maghrib harus tiga. Karena kalau maghrib dikosor tinggal 1,5. Dan setengahnya itu di pas main tinggal gitu. Berarti sampai main mana nih? Tinggal terus alam mana nih? Jadi tidak ada untuk maghrib dikosor. Tapi kalau zuhur, asar, isya ini boleh dikosor. Okay? Baik, ma'asyiral muslimin, ini kurang kita berhenti.
Saya lanjutkan sedikit ini. Siapakah orang-orang yang kemudian diperbolehkannya menjadi seorang imam? Nah, ini penting ya. Kurang 11 menit 30 detik. Siapakah orang-orang yang diperbolehkan menjadi seorang imam? Kaifiatnya seorang imam, satu, jelas laki-laki bermakmumkan laki-laki dan perempuan. Jika imamnya ini perempuan, makmumnya wajib harus perempuan. Okay? Contohnya di musola daerah Sidoarjo sebelahnya masjid itu kan ada musola perempuan, itu boleh. Jadi imamnya perempuan, tapi makmumnya harus perempuan semuanya. Ada pertanyaan begini biasanya, Ustaz, bagaimana jika di rumah itu hanya ada saya, ini seorang ibu-ibu, lalu kemudian ada anak laki-laki saya, tapi belum balik, ada anak perempuan saya, maka tetap diperbolehkan ibunya. Ustaz, bagaimana jika anaknya ini sudah balik? Maka jika anak ini sudah balik, harus dipastikan dia tahu ilmu dan tata cara kaifiatnya. Jika dia belum cukup ilmu, maka dia belum dikatakan mukallaf dewasa, meskipun balik. Entah itu karena usia, entah itu karena mimpi basah, maka dia tidak wajib menjadi imam. Si ibu tetap berkewajiban menjadi imam. Tapi jika dia balik dan berilmu, anak yang kemudian diberikan kesempatan menjadi imam. Bahkan lebih sah, lebih afdal, lebih utama sang anak yang menjadi imam. Jadi satu, posisinya harus laki-laki. Jika itu makmumnya adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian syarat imam yang kedua adalah mengetahui, cukup atau berilmu dengan apa yang kemudian dia lakukan. Jika dia imam, misalkan dia niatnya sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Jadi cukup ilmu, satu laki-laki, dua cukup ilmu. Yang ketiga, cukup bacaannya. Artinya cukup bacaannya itu disebut apakah harus fasih betul. Jika memang ada, silakan. Tapi jika ada seseorang yang belum terlalu fasih, tapi kemudian menjadi satu kesempatan yang baik bagi beliau bersemangat untuk belajar, maka berikan kesempatan itu. Makanya terus terang saya pribadi ngapunten, seringkali panjenengan lihat ketika terawih atau witir santri yang kemudian saya minta untuk maju ke depan. Ini dalam rangka untuk tarbiyah. Setelah kita nanti harus ada generasi penerus yang kemudian meneruskan perjuangan kita, maka berikan mereka kesempatan. Catatannya mereka laki-laki, mereka balik, kemudian cukup ilmu, cukup bacaannya, sudah silakan. Bagaimana hukumnya jika yang di belakang ada yang lebih baik? Sekali lagi, jika memang konsepnya adalah tarbiyah, memberikan kesempatan orang lain untuk bersemangat belajar, tidak masalah. Bahkan kalau memang bisa, di masjid ini katakanlah yang imam itu hampir semuanya bisa menjadi seorang imam, tidak ada masalah. Biar tidak ada habu nafas. Nek aku gak imami, gak sah ngomong ini bahaya. Ini bahaya. Dan seringkali kalau kemudian ada seseorang sudah tidak menjabat sebagai seorang imam, kadang terus tidak mau sholat lagi di sini. Misalkan kemudian kok bacaannya sudah kurang bagus, kesehatannya menurun, kemudian diganti oleh orang lain, kadang berpengaruh. Bahkan saya pernah menjumpai pertanyaan dan ini fakta. Saya ngisi kajian di Kawiman, perumahan Kawiman itu setiap hari Senin malam. Ada salah seorang di Ngapunten, kiai haji begitu, profesor doktor begitu. Itu sampai punya kebiasaan yang bagi saya kurang asam. Apa itu? Jika dia berangkat ke masjid, lalu kemudian sudah terdengar iqamah, itu pulang lagi. Prinsipnya, ketika saya datang saya harus jadi imam. Kalau saya jadi imam, saya nggak mau. Itu bahaya. Di daerah Gebang malah fatal lagi. Saya menyaksikan waktu rapat Idul Adha. Lalu kemudian ada perbedaan pendapat. Sang ketua takmir atau sang kiainya ini yang menjadi panutan, usulannya tidak diterima oleh anggota. Apa yang kemudian beliau lakukan? Ini fakta demi Allah terjadi. Masjidnya digembok. Orang-orang sholat Jumat datang ke masjid, ternyata kemudian gembokan. Siapa yang gembok? Beliau yang ngomong sendiri. Ya jadi pendapat itu gak dicari, tak gembok mungkin biar si malu ketemu ya aku. Si mulai awal ini aku, titik-titik aku. Dan itu terjadi. Artinya apa? Kadang orang yang cukup ilmu tidak menjadi sebab seseorang itu bijaksana. Makanya saya berpikir meskipun ilmunya tidak banyak, tapi orang ini punya akhlak, berikan kesempatan. Dan kalau kemudian semua orang ini punya kesempatan jadi imam, maka mereka akan belajar dengan kekurangan sedikit-sedikit. Apa yang penting itu bukan perkara yang syar'i, bukan perkara yang fatal. Tidak apa-apa. Katakanlah begini, misalkan ada bacaan imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada imam yang Alhamdulillahirabbil alamin. Yang fasih memang yang kedua. Tapi jika yang pertama ini orangnya semangat, wonge atas,
sing kedua itu kadang ono kadang enggak. Ya jangan terlalu diandalkan yang kedua. Tidak apa-apa yang pertama. Terus bagi yang tahu bagaimana Ustaz, betulkan di dalam hati jika memang itu bukan perkara yang jahar kesalahannya. Jadi misalkan iman alhamdulillahirabbil alamin, jangan dalam hati alamin, misalkan seperti itu. Okay? Termasuk bacaan yang seringkali akan melewatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan harusnya ada tasdidnya iya. Ada orang yang membaca iyyaka seakan-akan alif berharokat kasrah bertemu ya sukun. Iya seakan-akan panjang, padahal harus ditekan. Ini baru masalah. Tidak ada masalah. Jadi perkara kesempatan orang lain untuk kemudian tampil, berikan kesempatan itu. Jadi kembali lagi syarat-syarat imam laki-laki, terus kemudian balik, cukup ilmu, cukup bacaannya, maka insya Allah itu sudah lebih dari cukup. Meskipun di belakangnya ada yang lebih baik, maka yang di belakang tidak harus menjadi imam. Di belakang bisa menyempurnakan di dalam hati. Bahkan kalau ada kesempatan di forum yang baik, tidak banyak orang, boleh kita itu watawasobil haq, watawasobis sobat. Insya Allah kalau diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang ahsan, tidak sampai membuka seseorang itu akan mau belajar. Daripada kemudian tidak masuk kriteria imam yang baik, namun kita ini bisa jadi baik awalnya juga berasal dari yang belum baik, dan itu butuh belajar. Okay? Jadi itu syaratnya menjadi seorang imam. Kemudian syarat menjadi seorang makmum, satu tentu makmum berniat untuk mengikuti imam. Ini ada perkara. Imam sudah takbir, Allahu Akbar, tapi gerakannya tidak langsung gerakan. Justru makmum begitu dengar Allahu Akbar langsung rukuk, katakanlah gitu. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Ini hukumnya adalah letaknya pada imam yang diambil. Imam itu ketika mengumandangkan takbir itu sebaiknya juga disertai dengan gerakan. Jangan takbir dulu Allahu Akbar terus kemudian baru bergerak. Kasihan makmumnya. Iya, kalau makmumnya di belakang imam bisa melihat gerakan imam. Kalau makmumnya di belakang lalu kemudian dia mendahului gerakan imam, ini kan juga jadi masalah. Jadi kekurang sempurnaan pada posisi jamaah. Maka disarankan imam ketika mengumandangkan takbir atau apa-apanya sekaligus disertai dengan gerakan. Tidak terlalu jedanya, tidak terlalu lama. Jadi satu niat. Kemudian yang kedua, makmum tidak boleh berada lebih maju daripada posisi imam. Jika imamnya satu, maka makmumnya ada dua pendapat. Ada yang bersebelahan, dengan catatan ujungnya jari makmum itu kemudian lurus dengan mata kakinya imam. Jadi tidak boleh sampai jajar sama. Harus ukurannya adalah mata kaki. Jadi pas lurusnya. Ustaz, kalau agak maju sedikit yang menempel dan dipastikan tidak melebihi mata kaki kita dengan mata kaki imam, aman. Jadi ukurannya mata kaki. Karena kalau ukurannya bukan mata kaki, lawan sikilin yang bisa seje 48, 40, 38, 39 tidak bisa diukur dari panjangnya kaki. Ukurannya mata kaki. Kemudian yang ketiga, makmum mengetahui gerakan perpindahan imam meskipun dengan perantara. Maksudnya jika kita di shop kedua ketiga tidak bisa melihat langsung, atau kemudian kita shopnya ada di luar dari ruang utama ini, tidak ada masalah. Yang penting ada perantara di depan kita yang terus bersambung sampai kepada imam. Kemudian yang keempat, diutamakan makmum itu berada dekat dengan imam. Diutamakan, makanya keutamaan shop 1, shop 2 itu bahasanya adalah lebih baik daripada shop berikutnya. Jadi ganjarannya lebih banyak. Lalu kemudian yang berikutnya, tidak boleh ada yang menghalangi yang mengakibatkan betul-betul tidak terlihat, baik itu gerakan maupun suara. Kalau selama itu masih bisa salah satunya suaranya terdengar, gerakannya tidak terlihat secara langsung tapi ada perantara, itu sambung. Lalu kemudian makmum jangan mendahului dari gerakan imam, ini insya Allah sudah jelas. Okay. Lalu kemudian makmum mengerjakan sesuai dengan gerakannya imam. Imam rukuk ya makmum rukuk, imam iktidal ya makmum iktidal. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi makmum mas. Kita baru datang, imam utama sudah takbir, lalu kemudian sudah sujud. Maka gerakan kita yang pertama tetap takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, gerakan berikutnya adalah langsung ikut sujud. Tidak perlu rukuk, iktidal baru sujud, tidak perlu, langsung ikut sujud. Dengan catatan tetap harus disempurnakan.
Okay. Kemudian yang terakhir, insya Allah tetap masih di tanda ini, yakni makmum jangan pernah meniatkan, istilahnya mengitikadkan bahwa imamnya ini imam yang tidak wajib untuk diikuti. Ini bahaya. Okay. Jadi misalkan sopo imam bacaannya gak mengitikadkan pada imam itu, maka orang ini tidak termasuk bagian dari makmum jamaah. Meskipun dia gerakannya mengikuti, tapi hatinya sudah bergerak tidak cocok dengan imam itu, maka itu kemudian menjadikan dia tidak sah hukumnya bermakmumkan kepada imam tersebut. Oleh karena itu, ayo belajar siapapun imam yang ada di depan, ya kita dukung, kita ikuti. Kalau ada kekurangan yang disempurnakan, kita doakan, dan selalu berusaha belajar memberikan kesempatan kepada siapapun, karena kita sejatinya juga selalu butuh kesempatan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan manfaat barokah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Isya insya Allah kurang berapa nih? 2 menit kalau habis. Di jam atas sudah waktunya ikut. Oh sambung. Sambung ada pertanyaan apa enggak? Nggih, monggo Bu. Kembali ke salat Jumat. Nggih. Ada salat sunnah yang terikat waktu, ada salat sunnah yang tidak terikat waktu. Contohnya yang tidak terikat waktu katakanlah salat sunnah mutlak, salat sunnah taubat, salat sunnah kalau wudhu masih terikat ya. Jadi salat sunnah taubat, salat sunnah mutlak. Apakah boleh dalam satu hari itu kita melakukan beberapa kali salat sunnah tersebut? Jawabannya boleh. Jadi perkara salat itu pada prinsipnya adalah cara kita untuk berbicara dengan Allah. Cara kita untuk mendapatkan ketenangan hidup satu-satunya jalan yang memang sholat itu. Selain sholat memang ada baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka boleh dalam hati kalau hati tidak tenang ambil air wudhu, kemudian kita sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah mutlak, hukumnya boleh. Khusus yang mutlak niatnya sederhana. Sholli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sewaktu-waktu mau berangkat kemana sholat sunnah 2 rakaat dulu boleh. Oh ini kan sudah lebih dari waktu buka karena jam 11, tapi belum masuk waktu tuh. Saya tak sholat dulu karena kebiasaan sholat sunnah sebelum berangkat kemana-mana saya sholat. Ini boleh. Jadi tidak harus istilahnya cukup 2 rakaat dan boleh lebih dari 2 rakaat. Langsung seketika saat itu 2, 4, 6, 8 boleh. Yang penting setelah 2 salam, setelah 2 salam. Insyaallah itu. Ada lagi? Nggih, monggo Pak. Kalau imamnya tidak disukai makmum, masih sah enggak sholat? Terus pundi Pak? Imamnya tidak disukai makmum. Imamnya tidak disukai makmum. Apakah salatnya sah? Ya tadi, jika panjenengan sebagai makmum kemudian mengitikadkan gak seneng, gak cocok dengan imamnya, jenengan tidak termasuk bagian dari jamaah itu. Makanya lebih baiknya jangan harus menyukai siapapun yang tampil di depan. Artinya kita ini tetap memang hamdul nafas kita itu ada cocok dan tidak cocok tetapi pada prinsipnya kita juga harus sadar siapapun yang ada di depan itu makhluk ciptaannya Allah. Dia saat ini ada di depan juga dalam takdirnya Allah. Maka kita saat ini menjadi makmum juga bagian dari takdirnya Allah. Ya sudah, dimainkan sendiri hatinya bagaimana caranya kemudian cocok dengan imam tersebut. Okay. Jadi belajar, memang perkara cocok dan tidak cocok itu akan selalu ada, tapi minimal sang imam terus memperbaiki kualitas dirinya, bacaannya, akhlaknya, perilakunya. Karena imam itu kan tidak hanya dilihat bacaannya, termasuk kesehariannya kan jadi tontonan, jadi pantauan. Wah ini gak cocok ini tadi imam kelakuannya kayak gini. Tapi nggak perlu izin, saya minta tolong. Kita ini juga butuh dimaafkan Allah, butuh dimaklumi Allah, butuh diberi kesempatan oleh Allah. Maka siapapun orang yang ada di depan dengan segala keterbatasannya, maka maklumi juga. Sadari bahwa beliau ini juga punya kekurangan, kita pun juga punya kekurangan. Jadi tetap secara kaifiat fikihnya kita akhirnya nggak ikut jamaah itu. Meskipun gerakan kita mengikuti, akhirnya kita nggak dapat sholat pahalanya sholat jamaah 27. Akhirnya hanya dapat sendiri, kan rugi sendiri. Ya lebih baik siapapun imamnya, dia sudah ya tidak apa-apa. Katakanlah ada hal yang kurang, monggo diingatkan jika ada kesempatan yang terbaik. Imam Hanafi, Imam Syafi'i kalau mengingatkan itu ketika tidak ada orang, bahkan tengah malam gitu nih. Tengah malam tidak boleh banyak orang yang tahu, hanya ingin mengingatkan kebenaran. Tapi jika tidak
titip saja bagi ketakbiran, siapapun yang jadi imam, ayo didukung. Siapapun berikan kesempatan, ya. Jangan hanya satu dan itu seterusnya. Karena nanti abdul nafasnya muncul biasanya. Mereka aku gak terima sebagai ngomong itu. Ini bahaya, Semuanya berhak, semuanya punya kesempatan menjadi seorang imam. Dan kita tidak pernah tahu pahala sholat kita itu diterima oleh Allah pada bagian imamnya siapa, makmumnya siapa. Sehingga tidak ada ketentuan oleh imam ini diterima, imam ini tidak diterima, ini bahaya. Selama syarat ketentuan kaifiat itu memenuhi, ya tetap bahasa sah. Urusan diterima terserah Allah. Meskipun yang benar keseluruhannya, kalau Allah nggak menerima, bagi kita bagaimana juga, kan terserah Allah. Meskipun ada imam yang bacanya kurang bagus, tapi hatinya ikhlas tulus dan Allah ridha dengan orang tersebut, jadinya sah, jadinya diterima Allah. Jadi oleh karena itu, berikan kesempatan kepada semuanya dan bebaskan hati kita dari ketidaksukaan kepada orang. Insya Allah saya yakin berkhusnuzan berprasangka baik kepada panjenengan semuanya, senantiasa memiliki prasangka baik kepada siapapun. Mudah-mudahan manfaat barokah al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hadzal majlis, barik lana jami'an, salimna fi hadzal majlis, salimna jami'an, sihatina fi hadzal majlis, sihatina jami'an, ighfir lana fi hadzal majlis, ighfir lana jami'an, irhamna fi hadzal majlis, irhamna jami'an, irhamna, salimna, ighfir lana, sihatina, barik lana wa liwalidayna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Fatahu, ya Razzaqu, ya Alim, panjenengan anugerahkan kepada kami semuanya ilmu yang manfaat, rezeki yang melimpah wa barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan yang sholih dan sholihah. Jauhkanlah bala musibah dan bala bahaya dari kami semuanya. Dan jika Engkau takdir, Engkau titipkan bala musibah dan bala bahaya itu, jadikanlah hati kami ikhlas, jadikanlah hati kami ridha. Sesungguhnya kami bersandar dan berserah diri atas segala kehidupan kami kepadamu ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Istighfar sebenarnya astagfirullah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panggil balik insyaallah hari akad kajian. Mungkin sehat, sabar, ikhlas, istiqomah dalam mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.